Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk Anda semua pemirsa TH2 dimanapun berada. Kembali saya di episode berikut ini, saya Dodo coba mengangkat kisah-kisah sisi kehidupan dari manusia di dunia fana ini. Kisah ini diberi judul Saraf Otakku Menjadi Mas Kawinku. Kisahnya bermula di tahun 1996. Sahabat saya, Johan, sebut saya begitu namanya, kesehariannya adalah seorang pemborong bangunan. Dijalannya usaha tersebut sejak dia muda hingga dia berkeluarga. Walaupun sampai saat ini dia belum dikaruniai anak. Usaha tersebut berjalan dan belakangan ini ternyata usaha itu sering mengalami rugi dan gagal. Tidak jarang Johan harus meminjam uang kepada para rentenir untuk menambah modal usahanya. Karena sering gagal usaha tersebut dan merugi, maka menumpuklah utangnya Johan. Lina yang berada di rumah selaku istrinya Johan sering merasa tertekan dengan ulah para penagih utang. Lama-kelamaan Lina merasa malu dan tertekan dengan tetangga-tetangga yang mengetahui bahwa mereka sering berhutang kepada rentenir. Sehingga Lina mengambil sikap untuk minta berpisah kepada Johan karena dia sudah tidak tahan didera dengan kehidupan ini. Sesampai Johan di rumah, dia mengutarakan niatnya untuk minta berpisah. Dan Lina sudah punya angan-angan untuk menjadi seorang TKW. Berkat dukungan teman-temannya, Lina mendaftarkan diri menjadi seorang TKW dan berangkatlah Lina ke Hong Kong menjadi seorang TKW. Sebelumnya Lina pamit kepada Johan, menangis, dan dengan bersimpuh di kakinya Lina, Johan berharap supaya Lina tidak berangkat ke Hong Kong, meninggalkan dia sendiri. Akhirnya dengan tekad bulat Lina berangkat juga ke Hong Kong, dan lama berita soal Lina tidak terdengar. 9 bulan kemudian Johan mendengar bahwa Lina sudah menikah kembali dengan induk semangnya yang di sana adalah Mr. Chang. Dia adalah seorang pengusaha pemilik restoran Eropa di Kowloon, Hong Kong sana. Bahkan Lina berniat kembali ke Indonesia untuk menggugat cerai Johan selaku suaminya. Proses itu berjalan, selesai, dan bahkan Johan harus merelakan rumah mereka saat mereka masih berdua untuk dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Lina. Selesai prosesnya, Lina pun berangkat ke Hong Kong bersama suaminya untuk menjalani kehidupannya di Hong Kong. Tinggal Johan dengan putus asa, rasa kecewa, sakit hati, semuanya berkecamuk di dalam dadanya Johan. Dia berkelana, berjalan, membawa dirinya sambil menghibur, terus berjalan tanpa dia disadari bahwa dia sudah sampai di satu titik di bawah Bukit Keramat yang disebut Bukit Sanjay. Itu jika ditarik lurus akan berhadapan dengan Pulau Christmas yang berdekatan dengan Australia. Di bawah Bukit Keramat itu ada sebuah gua, maka Johan berniat untuk bertapa di sana. Dia ingin mohon petunjuk kepada pemilik dunia ini dan juga pemilik gaib. Dia ingin mohon petunjuk, maka dia pejamkan mata di sana, duduk bersimpuh di atas batu, mulai bertapa hari demi hari. Johan menenangkan diri, lantas dia tanpa terasa bahwa badannya sudah mulai berlumut. Dia tanpa mandi, tanpa makan, tanpa minum. Terus hari berjalan, mulai badannya, kulitnya mulai luka-luka karena terhempas udara dan cuaca laut juga panas. Di suatu malam, kurang lebih di hari ke-33 Johan bertapa di sana. Laut Samudra Hindia begitu bergolak kencang, menimbulkan ombak yang besar. Terhempaslah Johan, terbawa ombak laut sampai ke dasar laut. Dalam kondisi yang lemah dan hampir tidak sadar. Di dasar laut sana Johan tersangkut di sebuah pintu gerbang kerajaan yang super mewah. 2 hulu balang kerajaan tersebut mengangkat Johan ke satu ruangan, lantas diberi tahu kepada pemilik kerajaan tersebut
bahwa ada tamu dari dunia lain. Sang ratu pemilik kerajaan memerintahkan untuk segera diobati dan dibersihkan semua lukanya. Dalam sekejap, Johan ditangani hulu balang, lantas diobati, diberi obat semuanya, badan-badan semua lukanya sembuh dan Johan merasa segar kembali. Lantas Johan diberi pakaian kerajaan yang berlapiskan emas dan ada mahkota kecil di kepalanya. Lantas Johan dibimbing oleh kedua hulu balang untuk menghadap ratu di persinggahannya. Begitu terkejut Johan melihat pemilik kerajaan ini adalah seorang wanita cantik, gemulai, tinggi, semampai, rambutnya terurai seperti itu, dadanya menyembul indah ke depan. Lantas Johan menegur sapa, terjadi pembicaraan, dan di situ sang putri mengaku bahwa dia adalah pemilik kerajaan laut ini yang bernama Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih bertanya kepada Johan, "Kenapa Anda bisa sampai ke kerajaan kami sampai seperti ini? Bagaimana ceritanya?" Lantas panjang lebar Johan menceritakan itu di hadapan putri pemilik kerajaan itu. Lantas Dewi Nawangsih merasa melas dan iba kepada Johan. Tapi juga dengan ketampanan Dewi Nawangsih mulai tertarik kepada Johan. Tiba-tiba Dewi Nawangsih menawarkan diri kepada Johan. "Hai manusia, maukah kau menjadi suamiku?" Johan merasa hidupnya yang berantakan dan tidak punya pilihan saat itu, tersentak. Lantas menjawab, "Saya siap menjadi suami sang putri. Tapi dengan syarat," sang putri katakan, "bahwa kamu harus melakukan ritual malam itu, nanti kami siapkan." Karena Johan menyetujui untuk menjadi suaminya, maka semua persiapan ritualnya dijalankan. Jadi Johan pada malam itu melakukan ritual mandi air kembang setaman yang sudah diberi mantra-mantra oleh putri Dewi Nawangsih. Maka tepat jam 12 malam mandilah Johan dengan air bunga itu. Begitu dia mandi dengan air bunga itu, badan merasa menggigil, dingin sampai menusuk tulang, dan wangi sekali bunga itu. Johan sampai menggigil badannya. Setelah selesai, Johan kembali dan menggunakan pakaian kerajaan itu, terlihat gagah dan tampan Johan. Kembali Johan ke ruangan kerajaan sang putri dan menghadap bahwa dia sudah selesai. Sang putri berbicara, "Besok kita akan melakukan ritual pernikahan." Pagi hari, putri Dewi Nawangsih sudah mempersiapkan semua ritual pernikahan gaibnya. Seperti layaknya pengantin baru, malam itu mereka melakukan hubungan intim sebagai suami istri, dan sahlah Johan menjadi suami daripada Dewi Nawangsih. Maka dia menjadi seorang raja di kerajaan dasar laut. Berjalan proses itu, Johan merasakan begitu nikmatnya, tidak pernah dirasakan senikmat itu menikmati malam pertamanya dengan Dewi Nawangsih yang begitu cantik. Proses berjalan sambil masih di tempat tidur, Dewi Nawangsih pun mengatakan bahwa walaupun kau sudah dizolim, aku berjanji akan menjadi istrimu, akan membahagiakan kamu, suamiku. Maka Johan diberi gelar Putro Samudro di kerajaan itu karena dia seorang raja dari putri Dewi Nawangsih. Proses berjalan dari perkawinan mereka dan dengan beristrikan goib Dewi Nawangsih, Johan mendapatkan banyak uang dan emas yang diberikan Dewi Nawangsih. Dengan dikumpul oleh Johan semua yang diberikan Dewi Nawangsih, dia teringat bahwa hidupnya pernah hancur. Rumah tidak ada, kerjaan pun tidak ada. Cepat emas-emas itu dan berlian yang pernah dikasih sama Dewi Nawangsih, dia tukar dengan uang dan dia beli rumah. Bahkan dia membangun PT, sebuah usaha kontraktor pembangunan perumahan-perumahan. Proses berjalan. Mereka mempunyai juga handphone goib, alat komunikasi goib lah antara Dewi Nawangsih dan Johan. Jadi pada saat Johan ingin bertemu, maka Johan harus menentukan kayu sigi dan akar bahar. Maka di dasar laut putri Dewi Nawangsih mendengar sehingga dia langsung terbang ke tempat Johan. Usaha Johan berjalan, maka
Johan dari hasil kontraktornya itu berlipat ganda. Makin kaya Johan kehidupannya, makin maju. Bahkan Johan sudah bisa membelikan kendaraan-kendaraan mewah. Terus berjalan. Lantas setiap mereka mau berjumpa dan Johan ingin bertemu dengan istri gaibnya, maka selalu akan mengetukkan kayu sigi dan akar bahar. Maka Dewi Nawangsi pasti datang ke rumah Johan. Terus berjalan terus, usaha Johan berjalan baik, melimpah hartanya. Dari situ Johan tetap bersilaturahmi atau bersosialisasi dengan tetangga-tetangga di lingkungannya. Dia juga sering melakukan sholat berjamaah dengan teman-temannya di tetangganya di masjid. Terus sekali berjalan, jadi masyarakat juga mengenal atau tetangga-tetangga mengenal Johan ada di situ. Lama-kelamaan Johan makin maju, melimpah, bahwa tetangga-tetangga mulai ada yang mencibirkan bahwa dia terkejut dengan hasil apa yang dibuat Johan semakin kaya. Tapi Johan berpikir, oke, perjalanan hidup manusia masing-masing, walaupun dia punya kehidupan dengan Dewi Nawangsi. Setelah itu, tiba saatnya Johan dinyatakan sakit. Jatuh sakit Johan. Lantas dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya. Terus berjalan. Tapi ternyata Johan divonis dan dirujuk harus berangkat ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Diberangkatkanlah Johan. Setelah dicek up, diperiksa semuanya, ternyata Johan harus melakukan pembedahan otak di kepalanya. Maka dokter melakukan tindakan-tindakan terus seperti itu. Sudah berjalan operasinya, Johan sudah pulih, lantas Johan pulang. Terus berjalan, tapi belum sembuh seperti sedia kala, belum 100%. Karena dokter mengatakan bahwa ini akan lama prosesnya dan kemungkinan besar sulit untuk sembuhnya. Maka harta benda Johan pelan-pelan, usahanya juga terbawa uangnya untuk membiayai rumah sakit, membiayai penyakitnya, terus berjalan. Dan saat itu Johan rindu kepada istri gaibnya. Maka dia coba untuk menentukan kayu sigi dan akar bahar tadi, tapi Dewi Nawangsi tidak juga kunjung datang ke rumahnya Johan seperti yang sebelumnya mereka lakukan. Maka jadi tanda tanya buat Johan. Karena Johan juga masih sering keluar masuk ke rumah sakit di Indonesia maupun pulang lagi ke rumah sakit St. Elizabeth di Singapura. Terus berjalan, harta kekayaannya pelan-pelan terkuras untuk biaya operasi dan berobat penyakitnya Johan. Johan masih merasa penasaran, kenapa istri gaibku tidak lagi bisa datang seperti dulu. Johan bermimpi Dewi Nawangsi datang menghampirinya, dan di dalam mimpi itu Johan melihat bahwa Dewi Nawangsi sudah ada pendamping pria lain. Kecewa betul Johan dari melihat apa yang terjadi. Dan di dalam mimpi itu Dewi Nawangsi berbisik kepada Johan, mohon maaf Johan, saya lupa mengatakan bahwa hubungan kita ada batas waktunya, ada masanya. Yaitu masanya pada saat kau dinyatakan divonis memiliki penyakit kanker otak, maka di situ berakhirlah hubungan kita. Mohon maaf. Dan Dewi Nawangsi mengatakan bahwa sebenarnya pada saat kita melakukan hubungan intim malam pertama itu begitu nikmat, bahwa disitulah Dewi Nawangsi menyedot saraf otaknya Johan untuk dijadikan mas kawin pada saat pernikahan mereka. Tersentak Johan, bangun Johan dari tidurnya. Johan merenung sejenak, kenapa sampai seperti ini? Dewi Nawangsi tidak bercerita kepadaku. Kecewa Johan dalam kondisi sakitnya seperti itu, tidak ada yang mendampingi. Dan Johan juga kecewa bahwa ternyata kerusakan otaknya itu adalah disebabkan oleh disedotnya saraf otak oleh Dewi Nawangsi pada saat malam pertama mereka. Tapi Johan sudah berpikir, oke, baiklah, saya tinggal membenahi diri saya dan saya harus keluar dari sakit saya ini supaya saya bisa berusaha kembali. Dan tapi pelan-pelan Johan kembali menata hidupnya. Dia coba dengan kondisi yang belum pulih maksimal. Ternyata penyakit itu terus menggerogoti, sehingga
semua harta dan kekayaan Johan habis untuk membiayai itu. Terakhir pada saat Johan mau melakukan kegiatan sholat bersama di rumahnya, di masjid, itu ternyata Johan terjatuh, dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya, dan itu dinyatakan bahwa Johan tidak bisa sembuh. Didengar kabar bahwa Johan telah meninggal dunia. Sahabat TH2, itulah kisah yang bisa saya paparkan, bahwa memang hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan, tapi kita bisa bersyukur untuk selalu berterima kasih dengan apa yang ada pada diri kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.